Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Bayangan Bujang di Desa Teluk Bambu. Kita mulai saja ceritanya. Desa Teluk Bambu selalu diselimuti kabut tipis setiap subuh. Dari kejauhan, pohon bambu menjulang, batangnya berderit saat angin malam bertiup. Warga percaya, suara itu bukan hanya hembusan angin, melainkan bisikan arwah yang tak pernah tenang. Di sebuah gubuk reot dekat pemakaman desa, seorang lelaki kurus duduk termenung. Mahuri Arif, yang oleh semua orang lebih sering dipanggil Bujang. Wajahnya bopeng, tubuhnya kurus, jalannya pincang akibat jatuh dari pohon saat kecil. Meski begitu, tangannya kuat bekerja. Siang hari ia menjadi kuli bangunan, malamnya ia membantu menggali kuburan jika ada warga meninggal. Bujang bukan orang jahat. Ia jarang bicara, selalu menunduk bila berpapasan dengan orang lain. Namun, di mata warga, ia tak lebih dari orang aneh, si pincang yang sial, muka bopeng yang bawa sial. Bahkan anak-anak kecil pun kerap melempari rumahnya dengan batu sambil berteriak, "Bujang setan! Bujang hantu kubur!" Hanya ada dua orang yang membuat Bujang bertahan. Ayahnya, Pak Sihit, lelaki renta yang batuk tak henti, dan adik perempuannya, Riswati, gadis remaja berwajah manis yang selalu menyapanya dengan senyum hangat. Namun, ketenangan mereka tidak berlangsung lama. Dari arah masjid desa, terdengar kabar heboh. Istri Haji Mondai, juragan kaya pemilik sawah dan gudang padi, kehilangan perhiasan emasnya. Haji Mondai berdiri di tengah lapangan desa, suaranya lantang, menusuk telinga semua warga. Siapa lagi pencuri di kampung ini kalau bukan si Bujang? Warga berbisik-bisik, sebagian mengangguk, sebagian langsung melotot penuh benci. Nama Bujang selalu mudah dijadikan kambing hitam. Dan pada malam itulah, keheningan desa berubah menjadi malam yang dipenuhi jerit, api, dan darah. Suasana lapangan desa semakin riuh. Obor-obor dinyalakan, wajah-wajah warga desa Teluk Bambu bersinar merah kekuningan di bawah cahaya api. Mereka berkumpul, berbisik, lalu berteriak-teriak menyetujui ucapan Haji Mondai. Benar. Si Bujang itu aneh. Dia sering mondar-mandir dekat rumah orang. Pasti dia yang ambil. Kalau dibiarkan, nanti kita semua kehilangan. Tuduhan itu semakin mengeras, seperti api yang disiram minyak. Sementara itu, di antara kerumunan, seorang anak kecil bernama Farhan Kurniawan bersembunyi di balik kaki ibunya, Nur Safitri. Mata Farhan membulat, menatap obor-obor yang bergoyang dan wajah garang para lelaki desa. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ia tahu satu hal, malam itu desa terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Nur Safitri menggenggam bahu anaknya erat-erat. Suaranya bergetar saat berkata, "Sudahlah, jangan main hakim sendiri. Kita harus cari bukti, bukan langsung menuduh." Namun, suaranya ditenggelamkan teriakan massa. "Bujang! Kesini kau!" teriak salah satu lelaki, membawa rotan panjang di tangannya. Rumah reot di dekat pemakaman itu didatangi warga. Pintu digedor, jendela dilempar batu. Bujang yang saat itu sedang menyuapi ayahnya, Pak Sihit, terkejut. Ia berdiri terburu-buru, wajahnya pucat. "Ada apa ini?" Suaranya bergetar. Tiba-tiba, pintu jebol, beberapa lelaki menyerbu masuk. Riswati, adik perempuannya, menjerit dan berusaha menutup tubuhnya dengan selendang. Pak Sihit yang sakit-sakitan mencoba bangkit, tapi tubuh tuannya terlalu lemah. "Mana emasnya?" "Kau curi, kan?" bentak seorang lelaki, menampar Bujang keras hingga ia terhuyung. Aku tidak tahu apa-apa." Bujang memegangi pipinya yang memerah. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya tak didengar. "Jangan pura-pura bodoh. Haji Mondai sudah bilang, hanya kau yang sering berkeliaran dekat rumahnya." Dengan cepat, tali tambang dililitkan ke tubuh Bujang. Ia dipukul, ditendang, diseret keluar rumah. Riswati menangis histeris sambil berlari mengejar, tapi seorang perempuan menahannya. "Lepaskan abangku. Dia tidak salah. Abangku bukan pencuri," jerit Riswati, suaranya pecah menusuk malam. Namun, jeritan itu hanya dianggap angin lalu. Warga semakin beringas. Farhan kecil menatap semua itu dengan tubuh gemetar. Ia ingin menutup mata, tapi tidak bisa.
Sesuatu dalam dirinya memaksa untuk menyaksikan semuanya. Ia melihat wajah bujang yang penuh darah, tatapan matanya kosong, namun masih ada secercah harapan ketika ia menoleh pada ayahnya dan adiknya. Dengar semua, suara Haji Mondai menggema, mengalahkan semua teriakan. Supaya kampung kita selamat dari maling dan roh jahat, orang ini harus diberi pelajaran. Kalau dia hanya dipenjara, dia bisa keluar lagi. Kalau dia hanya dipukul, dia bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita habisi malam ini, roh jahatnya tak akan mengganggu desa kita. Betul. Habisi. Habisi, teriak warga serempak. Obor-obor diangkat tinggi. Malam itu, langit desa Teluk Bambu seakan menutup mata. Di tengah lapangan, diikat dengan kain kafan yang biasa ia gunakan untuk menguburkan orang mati, bujang dijatuhkan ke tanah. Tubuhnya diikat kuat, hanya wajah bopengnya yang terlihat, penuh luka dan darah. Seorang lelaki menekan kepalanya keras-keras. Biar tidak bangkit lagi, katanya sambil menginjak leher bujang. Suara krek terdengar jelas. Leher bujang patah dalam posisi miring, membuat napasnya sesak. Farhan kecil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Ibunya mencoba menutup mata Farhan, tapi bocah itu sudah terlalu banyak melihat. Jerit bujang terdengar lirih, namun tertelan oleh sorakan massa. Dan kemudian, obor-obor dilemparkan. Api menyambar kain kafan yang membungkus tubuhnya. Warga bersorak ketika lidah api menjilat kulit dan wajahnya. Bujang menggeliat, matanya melotot, suaranya tercekat. Asap hitam mengepul ke langit, bercampur dengan bau daging terbakar. Riswati jatuh pingsan di pelukan seorang tetangga. Pak Sihit meronta, batuk keras, sebelum akhirnya pingsan juga. Farhan kecil, di balik kerumunan, berpegangan pada ibunya erat-erat. Matanya menatap api yang semakin besar. Di dalam kobaran itu, ia melihat sesuatu yang takkan pernah hilang dari ingatannya. Tatapan bujang yang terbakar, menatap langsung ke arahnya. Tatapan itu penuh sakit, dendam, dan janji kelam yang belum terucap. Sejak malam itu, desa Teluk Bambu tidak pernah sama lagi. Malam itu berakhir dengan abu. Pagi harinya, di lapangan yang masih menghitam oleh bekas api, hanya tersisa tumpukan arang bercampur abu putih. Bau daging gosong masih tercium, menusuk hidung siapapun yang lewat. Warga yang semalam bersorak, kini sibuk menghindar dari tempat itu, seolah-olah ingin melupakan kejadian yang baru mereka lakukan. Pak Sihit duduk di depan rumahnya dengan wajah kosong. Matanya sayu, menatap tanah, bibirnya bergetar tanpa suara. Sejak semalam ia tak lagi berbicara. Riswati, dengan mata bengkak karena tangis, merawat ayahnya yang makin lemah. Desa Teluk Bambu seolah kembali tenang, tapi itu hanya di permukaan. Beberapa hari setelah pembakaran, gangguan mulai muncul. Malam pertama, seorang lelaki yang ikut mematahkan leher bujang mengaku mendengar ketukan di pintunya. Pelan, berulang-ulang. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun. Namun, tanah di depan rumahnya penuh jejak kaki yang panjang dan terputus-putus, seperti seseorang melompat dengan kaki terikat. Malam kedua, giliran istri Haji Mondai yang menjerit dari dalam rumah. Ia melihat kain putih berlumuran darah tergantung di jendela, terayun-ayun seakan ada yang menggantung di sana. Saat warga datang, kain itu sudah hilang, tapi bau hangus dan amis darah masih tertinggal di udara. Anak-anak desa mulai bermimpi buruk. Mereka berkata melihat sosok tinggi terbungkus kain putih, wajahnya hangus, matanya melotot dengan urat-urat membiru. Lehernya terkulai ke samping, bergerak dengan suara krek, krek, setiap kali ia melompat mendekat. Farhan kecil juga bermimpi. Dalam tidurnya, ia selalu terjebak di tengah lapangan, tubuhnya tidak bisa bergerak, sementara dari dalam api muncul bujang, pocong dengan wajah terbakar, yang menatapnya. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap, dan tatapan itu seakan menusuk jauh ke dalam dadanya. Farhan selalu terbangun dengan jeritan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ibunya, Nur Safitri, berusaha menenangkan, itu hanya mimpi, nak. Jangan kau pikirkan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Gangguan semakin sering terjadi. Orang-orang yang terlibat dalam pembakaran satu persatu mengalami kematian aneh. Ada yang ditemukan tergantung di pohon bambu dengan leher patah. Ada yang jatuh ke sungai dengan tubuh terikat kain putih. Ada pula yang terbakar dalam tidurnya, tanpa lilin atau api di dekatnya. Warga mulai ketakutan. Nama bujang disebut lagi,
kali ini dengan nada penuh horor. Dia tidak tenang, bisik seorang nenek tua di surau. Kau lihat cara kita memperlakukan dia? Kita bakar tubuhnya hidup-hidup, lehernya kita patahkan. Mana ada arwah yang bisa damai dengan cara begitu? Desa Teluk Bambu mulai diliputi teror. Setelah maghrib, jalanan sepi. Tidak ada lagi anak-anak bermain di lapangan. Tidak ada yang berani melewati pemakaman, bahkan sekadar untuk mengambil air di sumur dekat sana. Farhan kecil, meski masih polos, merasakan betapa mencekamnya suasana. Ia sering melihat bayangan putih di antara rumpun bambu, bergerak pelan, lompat demi lompat, lalu menghilang. Suatu malam, saat hujan turun deras, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini bukan di pintu rumah orang lain, tapi di pintu rumah Farhan sendiri. Nur Safitri terbangun. Dengan hati berdebar, ia mendekati pintu. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, lebih keras. Farhan, yang ikut terbangun, berlari kecil dan bersembunyi di balik ibunya. Ia berani melirik celah pintu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sepasang mata putih melotot dari balik kain kafan yang hangus. Leher terkulai miring. Dan bibir yang terbakar itu bergerak pelan, seakan menggumam sesuatu yang hanya bisa didengar anak kecil. "Farhan." Suara itu serak, berbisik, namun jelas. Farhan menjerit sekencang-kencangnya. Jeritan Farhan membangunkan seisi rumah. Nur Safitri spontan memeluk anaknya erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Ia memberanikan diri membuka pintu dengan cepat, berharap semua itu hanya hayalan anak kecil. Tapi begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya hujan deras yang mengguyur halaman, menimbulkan genangan di tanah becek. Tidak ada orang, tidak ada kain putih, hanya suara angin yang meniup dedaunan basah. Namun, saat Nur Safitri menunduk, ia melihat jelas, bekas jejak kaki melompat-lompat di tanah berlumpur, menuju ke arah rumpun bambu dekat pemakaman. Nur Safitri menutup pintu dengan cepat. Ia duduk di lantai sambil memeluk Farhan erat. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Dalam hati ia tahu, bujang datang, dan ia menyebut nama anaknya. Malam itu mereka tak tidur hingga pagi. Keesokan harinya, kabar kematian aneh kembali mengguncang desa. Kali ini, seorang lelaki bernama Karman, yang semalam masih terlihat sehat, ditemukan di sawah dengan tubuh kaku. Lehernya patah, matanya melotot, dan tubuhnya terbungkus kain kafan dari kepala hingga kaki, padahal tidak ada seorang pun yang menguburkannya. "Ya Tuhan, pocong itu benar-benar ada," bisik warga ketakutan. Haji Mondai berusaha meredam keresahan. Ia berkumpul dengan para lelaki di surau. "Jangan percaya omong kosong. Itu hanya kebetulan. Mungkin Karman jatuh sendiri, lalu." "Tapi kenapa terbungkus kain kafan?" potong seorang warga dengan suara bergetar. Haji Mondai terdiam sesaat. Wajahnya menegang, namun ia mencoba tersenyum kaku. "Itu ulah orang iseng. Jangan mudah percaya hantu. Percayalah, arwah tidak bisa kembali setelah mati." Tapi kata-kata itu tak mampu menenangkan siapapun. Malam demi malam, teror semakin nyata. Seorang ibu muda melihat sosok pocong duduk di teras rumahnya, kepalanya miring ke kanan dengan suara krek, krek, setiap kali bergerak. Pocong itu tidak bicara, hanya menatap lama, sebelum akhirnya menghilang. Di rumah lain, seorang anak kecil tiba-tiba kerasukan. Suaranya berubah serak, matanya melotot, dan ia berulang kali menggumam satu kalimat. "Aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri, kalian bakar aku." Suasana desa Teluk Bambu semakin mencekam. Tidak ada lagi yang berani keluar setelah matahari terbenam. Farhan kecil semakin sering diganggu. Hampir setiap malam ia bermimpi berdiri di tengah lapangan, sendirian. Dari kegelapan, pocong berwajah hangus melompat pelan-pelan mendekat. Setiap kali ia berusaha berlari, kakinya seakan tertanam di tanah. Dan saat pocong itu tiba di depannya, ia selalu mendengar suara parau berbisik di telinganya. "Farhan, hanya kau yang melihat, hanya kau yang mendengar." Farhan akan terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya gemetar, lalu menangis dalam pelukan ibunya. Sementara itu, Haji Mondai mulai dihantui rasa bersalah, meski ia berusaha menyangkal. Ia sering mendengar ketukan di pintu gudang padinya. Ketukan itu selalu 3 kali, lalu berhenti, lalu terdengar lagi. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, tak ada siapapun.
Tapi setiap kali ia kembali ke dalam rumah, ia menemukan butiran abu hitam di lantai, membentuk jejak kaki yang melompat-lompat menuju kamar tidurnya. Istrinya, yang dulu kehilangan perhiasan emas, kini jatuh sakit. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan setiap malam ia berteriak ketakutan, mengatakan ada pocong berdiri di sudut kamar, menatap tanpa berkedip. Suatu malam, suara beduk maghrib baru saja berhenti. Angin bertiup kencang, membuat rumpun bambu berderit panjang, seperti orang merintih. Warga desa bergegas pulang, menutup pintu rapat-rapat. Tapi Farhan, yang duduk di dekat jendela bersama ibunya, melihat sesuatu. Di tengah lapangan desa, di bawah sinar bulan pucat, pocong itu berdiri tegak. Kain kafannya hangus, sebagian robek, memperlihatkan kulit yang melepuh. Lehernya miring ke kanan, matanya putih membesar, menatap lurus ke rumah Farhan. Dan untuk pertama kalinya, pocong itu tidak hanya berdiri. Ia melompat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap lompatan semakin dekat ke rumah Farhan. Mak, dia ke sini. Suara Farhan tercekat. Nur Safitri menoleh, matanya membesar. Ia melihatnya juga. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter dari jendela mereka. Kepala miring, mata kosong, wajah terbakar. Dari mulutnya yang gosong, keluar suara berbisik, jelas terdengar di antara deru angin malam. Farhan. Sosok pocong itu kini hanya berjarak 1 lompatan dari jendela rumah. Matanya melotot, putihnya menonjol, sementara lehernya tetap miring dengan suara krek, krek, setiap kali bergerak. Nur Safitri spontan menarik Farhan ke belakang, menjauhkannya dari jendela. Jangan lihat. Jangan lihat, nak, teriaknya dengan suara bergetar. Namun Farhan tak bisa memalingkan pandangan. Entah kenapa, matanya terpaku pada sosok itu. Ada sesuatu yang aneh, seolah dari mata pocong itu, ia merasakan sebuah kesedihan yang dalam. Bukan sekadar dendam, tapi juga jeritan hati yang terpenjara. Pocong itu melompat sekali lagi, dan kali ini ia berhenti tepat di depan jendela. Kain kafan yang gosong mengeluarkan bau daging terbakar, menusuk hidung. Tiba-tiba kaca jendela bergetar keras, seperti ada yang menghantam dari luar. Nur Safitri menjerit, memeluk Farhan erat-erat, menutup mata anaknya. Tapi Farhan tetap mendengar suara itu. Suara parau, serak, keluar dari celah bibir hangus pocong itu. Farhan, kau satu-satunya, jangan takut padaku. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Tapi anehnya, di hati kecil Farhan, ada sesuatu yang menahan rasa takutnya. Namun seketika pocong itu menghilang, seolah ditelan gelap malam. Jendela berhenti bergetar, dan hanya suara angin serta desiran hujan yang tersisa. Keesokan paginya, warga desa kembali digegerkan kabar buruk. Haji Mondai ditemukan pingsan di gudang padinya. Di sekeliling tubuhnya, lantai penuh dengan jejak kaki pocong yang mengitari tubuhnya, seolah-olah sosok itu berdiri lama di sana. Saat Haji Mondai sadar, ia berteriak histeris. Dia datang padaku. Dia menuntut. Dia menatap aku sepanjang malam. Para warga mencoba menenangkannya, tapi ketakutannya semakin menjadi-jadi. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan dari bibirnya keluar kalimat terbata-bata. Kita salah, dia tidak mencuri, dia bukan pencuri. Namun belum sempat ia menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba Haji Mondai tersedak. Lehernya tertekuk ke kanan, persis seperti leher bujang saat dipatahkan dulu. Suara krek terdengar jelas, dan ia tergeletak tak bernyawa di lantai. Warga menjerit ketakutan. Tidak ada yang berani menyentuh jasadnya lama-lama. Semua sadar, ini bukan kematian biasa, ini kutukan. Sejak kematian Haji Mondai, desa Teluk Bambu berubah total. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain, tidak ada lagi kegiatan malam. Warga hanya berani keluar siang hari, itu pun dengan rasa was-was. Gangguan pocong semakin sering muncul. Ada yang mendengar suara kain diseret di atap rumah. Ada yang melihat sosok melompat di pemakaman, kepalanya berputar perlahan. Bahkan ada yang melihat sosok itu duduk di dalam masjid, menghadap kiblat, seolah ikut salat dengan tubuh terbungkus kain kafan hangus. Farhan semakin sering bermimpi. Dalam tidurnya, ia tidak hanya melihat bujang, tapi juga merasakan perasaan yang kuat, kesepian, pengkhianatan, dan sakit luar biasa saat dibakar. Suatu malam, mimpi itu lebih nyata dari biasanya. Farhan melihat dirinya berdiri di tengah api.
Di seberang, Bujang terikat, tubuhnya terbakar, wajahnya hangus. Dari mulutnya yang rusak, ia berbisik. Farhan, tolong aku, jangan biarkan aku sendirian. Farhan terbangun dengan tangis keras. Nur Safitri panik memeluknya. Tapi Farhan berkata pelan, di sela-sela tangisnya. "Ma, Bujang bukan orang jahat, dia bilang dia tidak mencuri." Nur Safitri terdiam. Matanya memanas, bulu kuduknya merinding. Ia sadar, anak kecilnya bukan hanya bermimpi, ia sedang menjadi penghubung bagi arwah yang tak tenang. Malam berikutnya, teror mencapai puncaknya. Warga desa yang pernah ikut membakar Bujang berkumpul di surau, berharap bisa berdoa bersama. Namun di tengah bacaan doa, tiba-tiba lampu padam. Surau gelap gulita. Dari kegelapan, terdengar suara kain terseret. Suara lompatan pelan. Lalu bau hangus memenuhi ruangan. Ketika kilatan petir menyambar, warga melihat dengan jelas, pocong berwajah terbakar berdiri di pojok surau. Matanya melotot, kepalanya miring, dan tubuhnya bergetar seolah masih terbakar api. Satu persatu warga menjerit, berlarian keluar surau. Hanya beberapa yang jatuh pingsan di tempat. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Farhan kecil, yang ikut dibawa ibunya ke surau, menatap pocong itu. Anehnya, ia tidak kabur. Ia hanya berdiri kaku, menatap balik. Pocong itu pun tidak mengejarnya. Ia hanya melompat perlahan mendekat, berhenti tepat di depan Farhan. Suara seraknya keluar lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Farhan, hanya kau yang bisa mendengar, bantu aku, biar aku tenang." Farhan menatap mata pocong itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lain selain rasa takut, perasaan iba, kesedihan, dan penyesalan yang dalam. "Bujang, kau ingin apa?" tanya Farhan dengan suara bergetar. Pocong itu menundukkan kepala sebentar, lalu terdengar suara parau dari bibir hangusnya. "Aku ingin diingat, bukan sebagai hantu, tapi sebagai aku yang dulu, yang dibakar, dan dikhianati." Farhan menelan ludah. Ia menatap sekeliling surau, hanya gelap, hanya aroma hangus, dan suara napas warga yang gemetar di sudut-sudut ruangan. Ia tahu, kalau ia tidak melakukan sesuatu, Bujang akan terus tersiksa, dan warga akan tetap dihantui. Tanpa sadar, Farhan mengangkat tangan kecilnya. "Aku akan membantumu. Tapi, bagaimana caranya?" Pocong itu perlahan merangkak mendekat, kain kafannya berkibar di udara gelap. "Ceritakan pada mereka, semua orang yang salah padaku, jangan biarkan mereka lupakan, jangan biarkan mereka tidur tenang, sampai aku tenang." Mata Farhan melebar. Ia mengerti sekarang. Bujang bukan datang untuk membunuh, ia datang untuk menuntut keadilan, untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, Farhan kecil mulai berbicara kepada ibunya, Nur Safitri. Ia menceritakan semua yang terjadi di surau, tentang Bujang, tentang kesedihan yang terpancar dari matanya. Awalnya Nur Safitri tidak percaya, tapi ketika Farhan menunjukkan beberapa tanda, jejak kaki di tanah lembab surau, bekas terbakar di lantai, Nur Safitri mulai gelisah. "Kita harus memberitahu yang lain, tapi mereka pasti tidak mau mendengar," kata Nur Safitri. Farhan menggeleng. "Aku akan bicara, satu persatu. Semua yang ikut membakar Bujang, harus mendengar, dan minta maaf." Malam itu, Farhan menjemput keberanian. Ia pergi ke rumah Haji Mondai, tetapi yang ia temui adalah rumah kosong. Tubuh Haji Mondai sudah tak ada, meninggalkan jejak terbakar di lantai, seolah tubuhnya telah diambil oleh sesuatu. Kemudian ia pergi ke rumah-rumah lain yang dulu terlibat dalam kematian Bujang. Setiap pintu yang diketuk, warga menatapnya curiga, marah, atau bahkan ketakutan. Tapi Farhan tetap menceritakan kisah Bujang, tentang masa hidupnya, tentang keluarga yang dikhianati, tentang api yang membakar dan leher yang dipatahkan. Di beberapa rumah, warga mulai menangis, sadar bahwa apa yang mereka lakukan dulu adalah kesalahan besar. Sebagian lain berusaha menghindar, tapi jejak pocong selalu mengikuti, hanya muncul ketika mereka mencoba mengabaikan cerita Farhan. Hari demi hari, Bujang muncul di tempat-tempat yang benar-benar menyimpan kenangan masa hidupnya. Di sawah tempat ia sering bekerja, melompat di antara padi yang bergoyang. Di masjid, duduk di bangku lama, menatap jendela tempat ia sering mengintip. Di rumah orang tua, melihat Riswati kecil bermain sendirian. Dan setiap kali Farhan datang, ia merasa Bujang sedikit lebih tenang.
Matanya tidak lagi melotot, tubuhnya tidak lagi berguncang hebat. Hanya kesedihan yang lembut, perlahan mulai larut. Pada suatu malam hujan deras, Farhan berdiri di pemakaman desa, tepat di kuburan bujang. Ia memegang sepotong kain kafan hangus yang tersisa, lalu berbicara pelan. Bujang, semua sudah tahu kebenaran. Semua orang sudah meminta maaf, kau bisa pergi sekarang, tenang. Angin berdesir kencang. Hujan menetes deras. Dari balik gelap, muncul siluet bujang. Matanya menatap Farhan sekali terakhir. Wajahnya perlahan berubah dari horor menjadi wajah manusia biasa, tersenyum tipis. Dan kemudian, sosok itu menghilang, meninggalkan hanya kain kafan yang berkibar di tanah basah. Farhan menunduk, meneteskan air mata. Ia tahu, satu jiwa yang dulu teraniaya kini akhirnya bisa beristirahat. Desa Teluk Bambu pun perlahan kembali tenang. Orang-orang yang mendengar kisah Farhan mulai hidup lebih hati-hati, menghormati arwah dan sesama. Dan Farhan tetap membawa kenangan bujang dalam hatinya, sebagai teman sekaligus pengingat bahwa keadilan tidak selalu datang lewat manusia, kadang ia datang lewat jiwa yang tak bisa diam. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Bayangan Bujang di Desa Teluk Bambu berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.